Hilmi kembali berkata dengan suara pelan, "Aku ingin melamar Lisa, Kak." Bima tampak biasa-biasa saja. "Ada apa, Kak?" kata Hilmi. Setelah terdiam sejenak, Bima berkata, "Setelah kuperhatikan dan aku pikir-pikir, Lisa itu sangat tidak cocok untukmu, Hilmi." Hilmi terkejut mendengar perkataan Bima. "Kenapa kakak berpikir seperti itu?" Bima menarik nafas panjang. "Ya, pokoknya aku tidak suka saja padanya," kata Bima sambil mengedipkan mata pada Aira yang sedang melotot padanya. Sementara Hilmi hanya diam tertunduk. Dia tidak tahu harus berkata apa. Baginya begitu sulit menemukan wanita yang dia cintai. Tetapi kini, setelah dia menemukannya, kakaknya Bima justru tidak menyukainya. "Jadi bagaimana, Kak?" kata Hilmi pada Bima yang berusaha berpura-pura. "Ya, kamu harus melupakan Lisa dan mencari wanita yang lain, yang benar-benar baik dan bisa menjadi istri yang patuh padamu." Hilmi masih terus tertunduk. Dia tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi dia sangat mencintai Lisa, tetapi di sisi lain, kakaknya Bima tidak menyetujui jika dia menikah dengan Lisa. Aira terus melirik Bima dan terus mencolek perut Bima. "Sayang, apa yang kamu lakukan?" bisik Aira. Bima tersenyum lalu melirik Hilmi. Bima kemudian berjalan dan duduk di samping Hilmi. "Hei adikku, kenapa wajahmu terlihat sedih begitu?" Hilmi masih tertunduk. "Tidak apa-apa, Kak." Bima menyenggol bahunya. "Apakah kamu sedih dengan keputusanku?" Hilmi segera menatap Bima. "Tentu saja tidak, Kak. Apapun keputusan kakak, aku yakin itu adalah yang terbaik untukku." Bima menatap Hilmi. "Apakah kamu benar-benar mencintai Lisa?" Hilmi mengangguk pelan. "Apakah kamu yakin dia wanita yang baik?" Hilmi kembali mengangguk. "Kalau begitu, kenapa kamu sedih?" Hilmi berusaha tersenyum. Aku tidak sedih, Kak." Bima menepuk pipi Hilmi. "Kalau kamu mencintainya, mengapa kamu diam saja ketika aku berkata aku tidak menyukainya?" Hilmi menatap Bima dengan mata berkaca-kaca. "Aku memang mencintainya, Kak. Tetapi cintaku padanya tidak mengalahkan cintaku pada kakakku." Mendengar perkataan Hilmi, Bima segera memeluk Hilmi dan menangis. Ini pertama kalinya Bima menangis karena Hilmi. Bima membelai rambut Hilmi. Begitu pula dengan Hilmi. Dia memeluk Bima erat sambil menangis. Aira dan semua orang pun ikut terharu menyaksikan kedua kakak beradik itu begitu saling menyayangi. Setelah melepaskan pelukannya, Bima berkata kepada Hilmi, "Kalau begitu, kapan kita akan ke rumah gadis yang telah membuat adikku ini jatuh cinta?" Hilmi seakan tidak percaya dengan perkataan Bima. "Apa yang kakak katakan?" kata Hilmi. Bima menyentuh wajah adiknya. "Bukankah kamu mencintai gadis itu dan ingin melamarnya? Maka dari itu, ayo kita lamar dia." Hilmi yang begitu terkejut langsung berkata, "Benar kakak?" kata Hilmi bahagia sambil menatap Bima. Bima mengangguk sambil tersenyum. Hilmi kembali memeluk Bima erat. "Terima kasih banyak, Kak.
Aku sangat beruntung memiliki kakak sepertimu. Bima tersenyum bahagia. Aku juga sangat beruntung memiliki adik sepertimu, Hilmi. Aku bangga padamu. Sekarang katakan padaku, kapan kita akan pergi menemui ayah Lisa? Hilmi berkata sambil tersenyum. Secepatnya, Kak. Bima merangkul Hilmi. Untuk melangkah ke hal-hal yang baik, kita harus mencari hari yang baik. Itu kata ayah dan ibu. Hilmi tersenyum mengangguk. Bima kemudian mengacak-acak rambut Hilmi sambil tersenyum. Setelah itu Hilmi pergi ke kamarnya dan langsung menelpon Lisa. Hilmi menceritakan drama yang sudah dibuat Bima untuknya. Hal itu membuat Lisa tertawa. Hilmi juga menceritakan berita bahagia tentang kehamilan Aira. Lisa terlihat sangat kaget karena bahagia. Dia mendoakan Aira dan bayinya sehat sampai persalinan tiba. Hilmi juga mengatakan niatnya untuk datang menemui ayahnya. Lisa tersenyum bahagia, namun dia tidak menampakkan kepada Hilmi. Malam itu Hilmi dan Lisa sama-sama tidak dapat memejamkan mata mereka. Hilmi dan Lisa kini sedang membayangkan ketika hari bahagia mereka tiba, di saat mereka menjadi raja dan ratu nanti. Sesekali mereka tersenyum, tersipu-sipu malu, di balik guling yang berada dalam pelukan mereka. Hingga akhirnya menjelang pagi, barulah mereka semua tidur berselimutkan mimpi indah. Dari luar terdengar suara pelayan memanggil, "Tuan, Tuan Hilmi, bangun, ini sudah pagi, Tuan." Hilmi tak menjawab. Akhirnya pelayan itu mencoba membuka pintu Hilmi. Dan sangat kebetulan, Hilmi tidak mengunci pintunya. Mungkin lupa karena yang ada dalam pikirannya hanyalah Lisa. Ya Tuhan, Tuan Hilmi masih tidur. "Tuan, Tuan bangun," kata pelayan itu sambil menepuk kaki Hilmi. "Kenapa membangunkan aku? Ini masih tengah malam." "Aku masih mengantuk," kata Hilmi. Pelayan itu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Tuan, cobalah buka mata Tuan dan lihat jam." Hilmi pun berusaha membuka matanya dan melirik jam tangannya. "Ya Tuhan, aku terlambat ke kantor," kata Hilmi panik. "Kenapa kamu tidak membangunkan aku?" Pelayan itu hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Hilmi segera berlari ke kamar mandi. Pelayan itu merapikan tempat tidur Hilmi sambil terus tersenyum. "Tuan, Tuan," batin pelayan itu tersenyum. Setelah mandi dan bersiap-siap, Hilmi berlari ke ruang makan. Di sana dia melihat Aira dan Bima sudah menunggunya. "Maaf Kak, aku terlambat. Aku pikir ini masih tengah malam," kata Hilmi. Bima tahu jika Hilmi bangun kesiangan, pasti Hilmi tidur terlambat semalam. "Apa yang kamu pikirkan sehingga kamu tidak bisa tidur?" Hilmi terlihat salah tingkah. "Tidak ada Kak, aku tidak memikirkan apapun." Aira lalu tersenyum dan berkata kepada Bima, "Sayang, kamu seperti tidak tahu saja apa yang sedang dia pikirkan." Bima tersenyum setelah sarapan. Seperti biasa, Bima dan Hilmi bersiap-siap pergi ke kantor. "Sayang, tolong jaga dirimu baik-baik dan jangan lakukan apapun. Aku tidak ingin terjadi apapun pada dirimu dan juga bayi kita. Beres-beres kamar, biarkan yang lain yang mengerjakan. Kamu cukup diam saja, oke?" Pesan Bima pada Aira sebelum pergi ke kantor. Aira mengangguk sambil tersenyum.
Iya sayang, tenang saja. Aku akan baik-baik saja, jawab Aira. Beberapa hari kemudian tibalah hari di mana Bima dan Hilmi akan menemui ayah Lisa di rumahnya. Saat itu Hilmi terlihat begitu tampan, namun juga terlihat sangat gugup. Bima dan Aira berusaha untuk menenangkannya. Hilmi, apa yang kamu lakukan? Cobalah tenangkan dirimu dengan tarik nafas panjang. Semua pasti akan baik-baik saja, kata Aira. Hilmi masih saja tidak bisa merasa tenang. Dia terlihat begitu gugup, meskipun sudah mengatur nafas. Dia takut jika lamarannya ditolak oleh ayah Lisa. Sebelum mengetuk pintu rumah Lisa, Bima kembali menenangkan Hilmi. Hilmi, tarik nafas dan hembuskan. Ayah Lisa adalah orang yang baik. Jika dia bisa melihat kebaikanmu, maka dia akan menerimamu menjadi menantunya. Hilmi melakukan apa yang dikatakan Bima. Setelah itu, mereka pun mengetuk pintu dan terlihatlah ayah Lisa menyambut mereka. Nak Bima, Nak Hilmi, silakan masuk, kata ayah Lisa ramah. Bima dan Hilmi tersenyum. Terima kasih Pak, kata Bima dan Hilmi secara bersamaan. Ayah Lisa kembali berkata, senang sekali Nak Bima dan Nak Hilmi datang kemari. Bima tersenyum. Iya Pak, kami juga senang bisa berkunjung. Setelah mempersilahkan Bima dan Hilmi masuk, salah satu pelayan membawa minuman dan kue untuk mereka. Setelah berbincang-bincang tentang masalah pekerjaan dan masalah yang lainnya, akhirnya Bima mengutarakan niatnya datang menemui ayah Lisa, yaitu melamar Lisa untuk adiknya Hilmi. Ayah Lisa tersenyum kepada Bima dan Hilmi. Bima dan Hilmi terlihat begitu tegang menunggu jawaban dari ayah Lisa. Terlebih Hilmi, dia terus menggenggam kedua tangannya. Tidak lama kemudian ayah Lisa berkata, terima kasih Nak Hilmi dan Nak Bima sudah datang kemari untuk melamar putri Bapak satu-satunya Lisa. Ini adalah sebuah kehormatan besar bagi Bapak. Putri Bapak dilamar oleh pengusaha terkenal dan sangat sukses seperti Nak Hilmi. Walaupun masih muda, tetapi semangat dan kerja kerasnya luar biasa, kata ayah Lisa. Bima dan Hilmi hanya tersenyum. Ayah Lisa kembali berkata, sebelumnya Bapak minta maaf karena harus mengatakan hal ini kepada kalian. Bapak tahu, mungkin apa yang akan Bapak katakan ini membuat kalian kecewa. Tetapi Bapak harus jujur. Bima dan Hilmi semakin tegang. Sebenarnya, Bapak sudah menjodohkan Lisa dengan laki-laki yang menurut Bapak adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Dan Bapak yakin Lisa pun mencintai laki-laki itu. Lanjut ayah Lisa, membuat Hilmi tertunduk.